digit lah Kalau katanya. untuk anak muda pakai Astria cukup lah. Udah bisa Bisa lah untuk beli mobil. Harus contohnya kayak belajar mempromosi, kayak bikin brand, kayak keuangan itu sangat harus sih. Kalau abang waktu selama kuliah ini. Dan nggak boleh banget kayak gitu kalau dalam berbisnis. Kalau dalam berbisnis kita nggak boleh, misalnya harus konsisten. Dan ngaruh banget. Dengar ide, cari peluang, siap-siap kita akan mulai sekarang. Ngobis, ngobrol bisnis seru. Ngobrol bisnis seru. Ngobis, ngobis, Seru banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di Ngobis, Ngobrol Bisnis. Tempat kita ngobrol santai soal bisnis, dunia kampus, dan cerita-cerita inspiratif lainnya. Dengan aku Aminah Zahra yang bakal nemenin kalian pada episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita kedatangan aset masa depan bangsa nih. Abang ini ialah salah satu mahasiswa S1 Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pahlawan Tuanku Tamusa yang sudah berkecimpungan di dunia bisnis. Yuk guys, kita sapa abangnya. Halo, saya Ryan Fitriawan, mahasiswa S1 Kewirausahaan. Saya selaku owner bisnis roti bakar kukus, yang singkatannya Bakul, lebih dikenal roti bakar kukus Podomoro. Halo bang. Halo, Gimana nih kabarnya? alhamdulillah sehat, Keseruan berbisnisnya gimana nih? seru banget lah. Wah. Alhamdulillah keren banget rasanya bisa ngobrol bincang-bincang sama abang nanti untuk menyampaikan gimana pengalaman abang dalam berbisnis. Boleh. Karena biasanya tuh mahasiswa tuh identik dengan nugas atau enggak nongki. Ya. Kalau abang malah sibuk ngitungin omset ya tiap Iyalah. harinya. Nah, di sini kita akan bahas gimana sih anak usia muda seperti kita bisa bangun bisnis tanpa mikirin bisa nggak sih kuliahnya tetap lanjut dengan tetap berbisnis. Dulu waktu awal masuk kuliah itu kenapa abang memilih prodi S1 Kewirausahaan? Emang udah ada ketertarikan dengan bisnis atau karena cep-cep jurusan aja? Lebih tepatnya pengen sebenarnya kan nambah wawasan aja sih, kayak kan usaha udah berjalan nih selama berapa bulan gitu kan dengan omset. Jadi pengen kuliah lah kan, nambah-nambah relasi juga kan, makanya baru kuliah. Oh, jadi usaha abang udah lebih dulu ada daripada Iya, kuliah? Oh, gitu. soalnya kan untuk kuliah ini biaya sendiri dari jualan itu. Kami dengar tadi namanya unik nih, boleh sampaikan nggak nih artiannya? Yang roti bakar kukus yang lebih tepat ke bakul ya singkatannya ya. Itu kan kalau dalam bahasa Jawa itu kan bakul itu dalam artian bahasa Indonesianya jualan. Kalau misalnya kepanjangannya bakul itu bakar kukus luar biasa. Sedangkan Podomoro itu nama brand orang tua yang artinya pada datang. Seperti yang abang bilang tadi ya, abang lebih dulu membangun bisnis daripada kuliah. Menurut abang, cara abang menjalankan bisnis tuh sama nggak dengan teori yang abang pelajari di kelas? Banyak sih ngaruh ke contohnya kayak belajar mempromosi, kayak bikin brand, kayak keuangan itu sangat harus sih. Kalau abang waktu selama kuliah ini. Jadi berpengaruh lah ya di Pengaruh bisnis abang. Teman-teman sekelas tahu nggak kalau abang punya bisnis? Dan gimana sih reaksi mereka pas tahu ternyata abang ini owner dari roti bakar Podomoro ya? Ya pasti tahu lah, setidaknya kan abang relasi abang kan banyak nih. Jadi otomatis orang tuh pada kayak datang-datang lah, kayak support lah gitu kan. Ngeri. Soalnya kayak nyemangatin lah gitu kan. Apalagi soalnya kayak pasti orang tuh pengen tahu lah rasanya gimana kalau buatan abang gitu kan. Jadi reaksinya positif lah Ya. ya. Kalau untuk promosi nih, pernah nggak abang promosiin produk abang ini ke kampus, kayak ke dosen atau ke mahasiswa gitu? Pernah sih kayak tibanya kayak dosen bertanya kan pas lagi kita belajar nih kan, siapa yang udah punya bisnis? Saya bilang saya gitu kan. Keren lah ya. Nah, selain jadi mahasiswa dan owner bisnis nih, Ya. apalagi kegiatan yang mungkin abang ikuti selain itu? Kalau misalnya dalam kampus dulu aku pernah tuh kayak jadi MC-nya UPI Sil. Kalau misalnya di luar kampus tuh aku pernah kayak ikut
jadi bujang darah kampar itu pun dapat info dari pelanggan abang sendiri. Jadi Bisa pernah lihat. jadi bujang darah kampar nih Nah, di tahun? di tahun 2023 itu pun abang cuman alhamdulillah cuman dapat gelar finalis. Ngomong-ngomong soal Podomoro nih, awal mula abang milih bisnis ini tuh kenapa? Karena dulu abang pernah kerja sama orang 1 tahun di bidang roti bakar juga. Jadi abang di sana juga kerjanya di pabrik pembikinan peti tawarnya itu. Jadi daripada selangor kayak cari-cari menu-menu lain, mending abang buka usaha itu aja. Cuman di situ ada plot twist-nya. Apa tuh? Contohnya kayak sebelumnya kan abang udah pengen berhenti nih di kerja sama orang udah 1 tahun kan, udah bosan lah ya kan, namanya kita kerja sama orang pasti kayak tahu sendiri lah kayak udah kerja sama orang itu gimana. Terus abang berhenti, abang rencananya pengen merantau, cuman tahu-tahu gerobak udah jadi. Kenapa? Ya duit, misalnya kayak kerja otomatis kan dapat duit itu ditabung, tabungnya pun ke orang tua. Nah, tidak lama orang tua nelpon, Han, gerobak udah jadi, coba tengok sana katanya. Mau nggak mau, ya terpaksa juga jualan roti bakar. Di jalan ya sampai Ya, sekarang. sampai sekarang. Alhamdulillah banget. Jadi kalau tadi abang bilang merantau ya, jadi abang tuh merantaunya dari luar ke Bangkinang atau dari Bangkinang keluar? Pengennya dari Bangkinang keluar, karena ya kan LSD kan kayak udah di Bangkinang, Oh, TK udah di Bangkinang, SMP udah di Bangkinang, di Salok. Waktu SMK situ di samping UP. jadi emang dari kecil udah di sini. Iya, istilahnya kayak pengen ngerasain ngerantau tuh gimana sih kan? Ternyata emang nggak bisa. Nggak bisa, saya nggak bisa jauh dari orang tua Iya, gitu betul. pengennya. Saya kalau dekat kan kita bisa dengar orang tuanya gimana. Kalau jauh kan kita nggak tahu keadaan orang tua kan. Betul banget. Karena merantau itu juga nggak seenak yang kita bayangkan. Benar. Tantangan terbesar apa nih yang pernah abang hadapi selama menjalankan bisnis ini? Lebih ke kayak konsisten jualan sih, kayak kalau misal jualan kan tantangannya ini nih, kayak sepi, ramai. Kalau ramainya gimana, sepinya gimana. Kalau sepi kan tentunya kayak lakunya 2, 3, itu yang paling susah kan. Kalau misal ramai, ya kayak barang stok nih, stok nggak ada, pentingnya gimana gitu. Kayak saya melayani pelanggan yang kayak gitu cepat gitu. Kalau Terus- mood Gen Z berdampak nggak di abang? Mood Gen Z contohnya gimana tuh? Kayak nggak konsisten gitu. Iya. Kalau jualan habis itu pas capek mau berhenti. Dari pengalaman abang kayak teman-teman abang nih, kayak jualan, habis besoknya nggak jualan. Kayak kenapa? Kayak sepi gitu. Nggak konsisten ya kan? Iya, konsisten. Kalau untuk menjaga kualitas nih, gimana cara abang untuk menjaga kepuasan pelanggan terhadap produk yang abang jual? Lebih ke pelayanan sih. Kalau misalnya tuh rotinya tuh kita harus ngecek juga. Kalau roti itu kan expired kan selama 4 hari. Sebelum 4 hari kita udah reto. Menurut abang nih, karakter apa yang harus dimiliki seorang pengusaha muda? Yang seperti yang bilang tadi, harus konsisten. Pokoknya jangan pernah libur dalam sama waktu, apalagi baru buka itu jangan pernah libur dulu. Kalau dapat harus konsisten dalam 1 bulan tuh buka terus, agar misalnya pelanggan tuh kayak datang ke situ terus. Nanti kalau misalnya kita tutup kan kayak sehari aja kita tutup, pasti pelanggan tuh bakal mikir gini, iya bang ini udah nggak buka lagi gitu, pasti tuh. Buka di esok harinya pun Iya. mesti ada dampaknya kan? Dampaknya pasti ada, kayak penjualan agak kurang gitu. Cuman kalau kita udah di jalannya 3 tahun, 2 tahun nggak apa-apa. Iya emang konsisten itu yang harus dijaga banget ya. Kita dari tadi kan udah bincang-bincang nih soal bisnis abang, tapi teman-teman kayaknya belum tahu alamannya itu gimana. Boleh di-spill nggak? Boleh. Jadi abang jualan tuh dekat Bangkinang, Jalan Daya Penjahitan, samping Telkom, pas depan Tika Ponsel. Itulah. Boleh diramein nih guys. Bagi yang dekat atau mau nyobain boleh banget datang ke tempat aman. Pokoknya enak mah. Dan menu. Berapa menu? Itu dimasukin loh nanti. Enak. Gak asik ketawanya kayak tertekan. Boleh di-spill nggak nih menunya apa aja? Dan yang best sellernya itu apa? Boleh banget. Jadi kalau best sellernya paling di roti bakar abang tuh, kalau di roti bakar itu coklat keju sama kau crunchy pasti.
Kalau untuk anak-anak Gen Z itu lebih ke roti kukus kayak coklat keju. Karena apa? Abang murah jualnya. Kayak satu piece-nya roti kukusnya tuh 6.000. Nih, Ya, udah murah, enak lagi. Dari awal bisnis abang berkembang nih, gimana cara abang memperkenalkan bisnis atau produk abang ke orang banyak di lewat sosial media kah atau kayak gimana? Lebih utama ke sosial media sih. Cuman kan dulu abang pernah kerja sama orang. Jadi sebagian tahu abang kayak buka di sini ada abang di situ, otomatis orang pengen nyoba iksa juga kan. Itu sama teman-teman relasi itu perlu. Penting banget ya. Penting. Kalau boleh di-spill nih, untuk omset abang sehari atau sebulan itu bisa tembus berapa? Ya alhamdulillah tuh cukup untuk buat kuliah lah. Palingan Digit-digit. dikit lah. Dikit lah, nggak terlalu banyak tapi tuh. Digit Kalau lah katanya. untuk anak muda pakai Astria cukup lah. Udah bisa. Bisa lah untuk beli mobil. Banyak nih bang mahasiswa yang ngeluh nggak bisa berbisnis karena tugas kuliah numpuk. Gimana nih dari abang caranya supaya bisa tetap jadi mahasiswa aktif dan tetap menjalankan bisnis? Jadi kalau misalnya abang buka usaha ini kan tentu otomatis abang selalu mikirkan kayak kenapa abang harus kuliah, kenapa abang harus bisnis. Jadi kita udah bagi waktu kayak buka usaha abang kan otomatis kan habis asar atau enggak kayak jam-jam 5 lah. Kalau misalnya ada jadwal kampusnya jam 5 otomatis abang nggak lambat buka. Jadi ngeganggu nggak waktu kuliah tuh? Waktu kuliah nggak bakal terganggu lah. Paling kalau misalnya untuk ngerjain tugas bisa sih di kedai, cuman agak berpengaruh lah untuk usaha. Paling kan habis pulang jualan baru buat tugas. Kalau lagi rame-ramenya nih, terus besok paginya kita harus ngampus pagi banget. Gimana cara abang untuk tetap oke besok paginya? Habis pulang jualan langsung tidur. Emang langsung tidur? Jadi kalau misalnya tugas itu kan biasanya kan untuk seminggu pasti masih bisa lah untuk ngerjain. Masih oke lah ya. Oke, masih aman lah. Apalagi di kewirausahaan kan nggak terlalu banyak tugas. Palingan tugasnya kan kayak survei. Jadi abang nggak perlu survei. Keuntungannya ya itu abang punya usaha, jadi itu tugas abang. Lancar aja gitu. Ya. Menurut abang pribadi nih, IPK tinggi itu masih penting nggak untuk seseorang yang udah biang bisnisnya udah jalan kayak abang? Sangat penting lah. Kenapa? Kalau seandainya kita pengen cari kerjaan sampingan, contoh kerja di perusahaan, itu sangat penting lah IPK tuh. Apalagi kalau misalnya bahkan ilmu itu perlu. Jadi abang menjaga banget nih untuk nilai untuk tetap Wajib lah. stabil. Wajib Benerin lah. ya. Selama menjalankan bisnis ini nih, soft skill apa yang menurut abang makin berkembang? Apakah public speakingnya atau manajemen keuangannya? Ke public speaking itu biasa, bisa juga. Kalau manajemen keuangan itu lebih PR sih menurut abang. Karena karena sendiri ya ini. Oh sendiri? Nggak ada, misalnya kayak nggak ada kawan lah, partner tujuannya. Hanya cari pendamping. Bagaimana nih cara abang menghadapi kompetitor yang mungkin punya bisnis yang serupa dengan abang? Ya makanya abang jualan tuh dekat dalam kota. Rata-rata penjualan roti bakar itu kan di luar jalan besar itu tuh, dekat jalan Pak Yamin itu namanya tuh. Di situ rata-rata. Makanya abang sendiri di dalam. Nggak ada yang sama di Nggak jalan ada. itu. Makanya abang bikin tambah-tambahan roti kukusnya. Soalnya ada lebih harga minimal. Iya. Ada niatan untuk nambah menu nggak di usaha abang? Kalau kemungkinan untuk menu mungkin udah cukup itu aja. Mungkin lebih ke nambah gerobak sih abang. Ke cabang. Ya mungkin setelah wisuda sih. Karena sekarang kan lagi nyusun, jadi lebih fokus ke skripsi dulu. Sebelumnya kan abang kerja juga di pabrik kan, sambil jualan ini abang kerja juga nyambil paginya. Waktu nak kuliah sih abang ambil kerjanya. Makanya sekarang lebih fokus ke skripsi, baru selesai skripsi baru nambah cabang. Kayak yang abang bilang tadi nih, abang kan pernah ikut kayak kegiatan atau organisasi di luar, contohnya kayak Bujang Dara tadi ya. Itu tuh ada nggak feedback atau hal baiknya untuk bisnis abang? Pasti ada, contohnya kayak mereka kan saling support lah, kayak abang ada usaha, otomatis harus pasti mantel lah ke dia apa. Terus satu lagi abang nambah relasi juga. Nah itu salah satu ini. Modal awal waktu bisnis abang ini pertama kali berdiri itu berapa sih? Itu tuh dari diri pribadi atau bantuan dari orang tua? Jadi abang buka
usaha abang ini, abang modalnya itu lebih kurang 8 juta. Itu pun duit abang sendiri. Asal tabungan abang selama kerja sama orang tuh 1 tahun. Jadi bukan backingan orang tua ya. Asik banget nih obrolan kita hari ini. Bang Raihan udah membuktikan bahwa jadi mahasiswa nggak memperlambat kita untuk bisa memulai bisnis. Makasih banyak kami sampaikan kepada Bang Raihan karena udah menyempatkan hadir di Ngobis pada hari ini. Dan udah berbagi cerita gimana caranya jadi pengusaha di usia muda. Buat teman-teman semua, jangan lupa kepoin dan order roti bakar kukus Bang Raihan ya. Mampir ya. Dan pastinya dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan tunggu episode selanjutnya. Saya Aminah Zahra, selaku host Ngobis hari ini, pamit undur diri. Dan tunggu episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobis, ngobrol bisnis baru. Layar studio telah rehat sejenak. Ide bisnis terus berjejak. Ngobrol santai, cuan sampai. Ngobrol asik, bisnis naik. Ngobrol santai, cuan sampai. Ngobrol asik, bisnis naik. Sampai jumpa di Ngobis berikutnya. Yeah.